Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya dan masih semangat buat belajar biologi. Terutama sekarang kita mau masuk ke materi yang baru nih, yaitu tentang sistem ekskresi. Udah pada denger dong sistem ekskresi itu apa? Oke, kita bahas ya. Sebelumnya, coba kita bayangkan, bagaimana jika banyak sampah yang menumpuk di kamar kamu nih? Apa yang kamu rasakan? Pasti bau ya, sumpah, kotor, pengap, dan pasti jadi sumber penyakit. Terus, apa dong yang harus kita lakukan agar kamar kita itu tetap bersih dan nyaman? Ya, caranya ya dengan membuang sampah dan membersihkannya. Nah, begitu juga dengan tubuh kita sebagai manusia. Kita perlu membuang sampah agar tetap sehat. Jadi, sampah-sampah yang ada dalam tubuh kita dikeluarkan. Jadi, yang sudah tidak perlunya kita buang. Tubuh kita mengeluarkan sampah dengan beberapa cara, yaitu dengan mengeluarkan keringat, karbon dioksida, H2O, mengeluarkan urin, dan mengeluarkan urea serta cairan empedu. Proses tersebut berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa dari dalam tubuh kita agar tidak meracuni organ-organ yang lainnya. Nah, proses ini disebut dengan sistem ekskresi. Jadi, proses pengeluaran zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh kita. Nah, proses ini melibatkan organ tubuh seperti ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Nah, ini 4 organ-organ sistem ekskresi yang akan kita bahas. Nah, organ ekskresi yang pertama yaitu ginjal. Mungkin di sini udah pada sering denger ya apa yang namanya ginjal, donor ginjal, atau mungkin jual ginjal gitu ya. Nah, ginjal sendiri berukuran sekitar 10 cm yang letaknya di rongga perut sebelah kiri dan kanan. Jadi ada 2 ya ginjal itu. Fungsinya sendiri, ginjal itu untuk menyaring zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam. Selain itu, ginjal juga terdiri dari beberapa bagian. Nih, yang pertama, ada korteks atau bagian luar dari ginjal. Ini ya, korteks bagian luar ginjal yang fungsinya untuk menyaring darah. Kemudian yang kedua ada medula atau sumsum ginjal. Ini ya, medula atau sumsum ginjal di sebelah bagian dalam. Nah, berfungsi sebagai tempat berkumpulnya pembuluh-pembuluh halus yang mengalirkan urin ke saluran yang lebih besar. Jadi di sini juga nanti terjadi proses pembentukan urin. Nah, yang ketiga ada pelvis renalis atau rongga ginjal. Ini ya yang putih. Nah, yang putih ini fungsinya itu untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Selain itu, kita nanti akan membahas tentang proses pembentukan urin ya, ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Proses pembentukan urin terjadi pada nefron, yaitu ginjal bagian dalam yang disebut dengan medula tadi ya. Nah, nefron kalau diperbesar akan seperti ini bentuknya. Proses pembentukan urin dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada filtrasi, kemudian yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga ada augmentasi. Yang pertama filtrasi atau penyaringan. Nah, pertama darah yang belum disaring masuk ke dalam glomerulus dan capsula Bowman. Kemudian darah yang telah disaringnya dia akan keluar dan hasilnya dia akan menuju pada tahap selanjutnya, yaitu tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali. Nah, pada tahap reabsorpsi ini proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi tadi kan untuk filtrasi ini masih banyak nih zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi di tubulus contractus proximal dan lengkung Henle ini hasil filtrasi tadi diserap kembali kalau misalkan ada zat-zat yang masih bisa digunakan oleh tubuh kita. Selanjutnya adalah fase yang ketiga, yaitu augmentasi atau pengeluaran zat. Nah, pada proses ini, proses pengeluaran zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh kita dalam bentuk urin. Nah, dari sini ya, dari lengkung Henle dia keluar melalui tubulus contractus distal, kemudian tubulus collectivus, kemudian urin akan keluar hasilnya. Ya, yang pertama tadi penyaringan, kemudian yang kedua ada penyerapan kembali, dan yang ketiga adalah pengeluaran. Itu ya proses pembentukan urin. Komposisi urin normal yaitu ada ureum, asam urat, kreatin, dan natrium klorida.
Nah, selain itu, produksi urin juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalkan usia, kondisi kesehatan, psikologis, hormon antidiuretik, cuaca. Nih, misalkan kalau dingin kita otomatis sering banget kan pipis, produksi urin kita jadi lebih banyak. Kemudian jumlah air yang diminum. Kan kalau misalkan kita minum air yang banyak, otomatis urin yang kita produksi juga semakin banyak. Itu ya. Organ ekskresi yang kedua yaitu kulit. Jadi, kulit ini termasuk organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa keringat. Tapi selain sebagai organ ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indera perasa atau peraba. Nah, kulit dibagi menjadi 3 bagian nih. Ada epidermis bagian atas, kemudian ada dermis, dan ada jaringan ikat di bawah kulit. Oke, kita bahas ya. Kulit terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama epidermis, yang kedua dermis, dan ketiga ada jaringan ikat bawah kulit. Yang pertama, epidermis atau lapisan kulit ari. Nah, epidermis ini terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Lapisan tanduk merupakan sel-sel mati yang mudah mengelupas, tidak mengandung pembuluh darah dan serabut saraf, sehingga lapisan ini tidak dapat mengeluarkan darah saat mengelupas ya, jadi nggak sakit kalau kita dikelupaskan kalau yang luar itu ya. Terus yang lapisan Malpighi merupakan lapisan yang terdapat di bawah lapisan tanduk, yang tersusun dari sel-sel hidup dan memiliki kemampuan untuk membah diri. Nah, lapisan Malpighi ini terdapat pigmen yang dapat menentukan warna kulit dan melindungi sel dari kerusakan akibat sinar matahari. Nah, yang kedua ada dermis atau lapisan kulit jengat. Ini lebih bawah ya, lapisan lebih bawah daripada epidermis. Nah, terdiri dari jaringan lapisan dermis. Contohnya, pembuluh darah, kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, ujung-ujung saraf, dan kantong rambut. Ini bisa dilihat ya gambarnya di slide yang sebelumnya, dan ini fungsinya. Yang ketiga ada jaringan ikat bawah kulit. Jadi lapisan ini terletak di bawah dermis, di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis yang dibatasi oleh sel lemak. Nah, lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan, sebagai sumber energi, dan penahan dari suhu tubuh. Organ ekskresi yang ketiga yaitu paru-paru. Nih pasti semuanya udah pada tahu ya apa itu paru-paru karena kita sebelumnya udah bahas di sistem pernafasan atau respirasi. Jadi paru-paru ini, paru-paru manusia ini berjumlah sepasang ya. Jadi ada 2. Terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, paru-paru memiliki fungsi utama sebagai organ pernafasan. Kenapa dia disebut masuk juga ke dalam organ ekskresi? Karena dia mengeluarkan gas-gas sisa proses pernafasan, yaitu karbon dioksida dan H2O atau uap air, sehingga dia juga si paru-paru masuk juga ke dalam organ sistem ekskresi karena mengeluarkan zat yang sudah tidak diperlukan lagi. Organ ekskresi yang terakhir yaitu hati. Tapi hati di sini bukan hati perasaan ya, tapi berbentuk organ ya. Jadi, hati itu berada di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatis. Nah, hati ini berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu, zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Nah, selain itu, fungsi hati juga sebagai organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glikogen atau gula otot, kemudian pembentukan sel darah merah pada janin, dan sebagai kelenjar pencernaan. Ini ya gambar hati. Selanjutnya, ini ada kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. Oke, kita bahas ya. Yang pertama ada gangguan dan penyakit pada ginjal. Contohnya diabetes insipidus, kemudian batu ginjal, dan nefritis. Nah, selanjutnya yang kedua ada gangguan penyakit pada hati. Contohnya hepatitis dan kanker hati. Dan yang terakhir ada gangguan dan penyakit pada kulit. Contohnya itu kanker kulit dan eksim. Sistem ekskresi pada hewan. Oke, kita bahas beberapa saja ya. Contoh-contoh sistem ekskresi pada hewan. Yang pertama yaitu sistem ekskresi pada serangga. Jadi serangga ini memiliki organ ekskresi yang disebut dengan tubula atau pembuluh Malpighi ini ya. Tubula Malpighi ini. Kalau misalkan diperbesar dia kan seperti ini.
Oke, tubulus tersebut berada pada rongga perut dan melekat pada usus belakang. Nah, pembuluh Malpighi ini akan mensekresikan zat sisa berupa urea, limbah nitrogen, dan garam secara osmosis. Nah, proses ekskresinya diawali dengan masuknya sampah nitrogen dari dalam darah ke Malpighi, kemudian sebagian zat berguna diserap kembali. Nah, selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan limbah yang sudah tidak berguna lagi, seperti nitrogen yang mengendap menjadi asam urat, akan dikeluarkan bersama feses melalui anus. Selanjutnya, sistem ekskresi pada ikan. Jadi di sini ada contoh sistem ekskresi ikan pada ikan air tawar dan ikan air laut ya. Ini air tawar, ini air laut. Jadi alat ekskresi ikan itu adalah ginjal, tapi ada juga beberapa alat ekskresi lainnya berupa insang, kulit, dan anus. Nah, ikan air tawar dan ikan air laut memiliki sistem ekskresi yang berbeda. Jadi, kalau ikan yang hidup di air tawar, dia mengekskresikan amonia dan aktif menyerap ion anorganik melalui insang, serta pengeluaran urinnya itu banyak ya. Yang dikeluarkan urin itu banyak. Kemudian, kalau ikan yang hidup di air laut, dia mengekskresikan sampah nitrogen berupa trimetilamin oksida atau TMO ya, dan menghasilkan ion-ion melalui insang, serta mengeluarkan sedikit urin. Itu ya perbedaannya. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih kepada yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kalau misalkan ada yang belum dipahami, boleh bertanya di GC ya. Insya Allah nanti Ibu jawab. Terima kasih kepada semuanya. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap sehat juga. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.